Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum menyanyikan lagu wajibnya. Apa itu? Hanya debulah aku, bagimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajahmu, namun ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudari-saudara, memasuki masa Prapaskah adalah kegembiraan hidup. Ayo, jangan waduh poso meneh, waduh mesti berpantang, waduh ada renungan Prapaskah, waduh ada kolekte APP. Enggak, waduh. Apa sesungguhnya yang sedang ditawarkan oleh gereja adalah gereja menawarkan, lihatlah, alamilah Allah yang menawarkan belas kasih. Dan kemudian saya bersama Anda hari ini, bersama seluruh gereja menjawab amin. Katakan amin. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Amin. Yang keras, mantap. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Amin. Mantap. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, itulah yang sedang dialami oleh setiap pribadi yang hari ini mengatakan amin pada big deal dengan Allah, pada kesepakatan dengan Allah. Bukan karena takut, tidak, tetapi sedemikian itu belas kasih Allah, menawarkan dan menawarkan dan menawarkan dan menawarkan belas kasihnya. Rugi kalau saya tidak mengatakan amin dan mewujudkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman dengan Allah adalah pengalaman dengan Allah yang hidup. Bukan Allah yang menurunkan peraturan, bukan Allah yang kita tidak tahu siapa dia, tetapi aku harus melakukan, aku harus berpuasa, aku harus berpantang, aku harus melakukan ABCD, dan kalau tidak aku akan dihukum. Tidak. Kenapa saya mengatakan berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah, ayo menyambut masa Prapaskah ini, karena Allah sungguh membuka hatinya lebar-lebar dan menawarkan pada setiap orang, ayo perbarui hidup, bertobatlah, ayo, aku akan mengampunimu, dan percayalah pada Injil, pada warta gembira. Injil itu artinya warta gembira. Ini poin yang pertama. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua, saya ingin mengutip apa yang diwartakan oleh Nabi Yoel. Sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berbaliklah kepada Allah. Poin yang penting sekali, 2A. Dan koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Puasa Prapaskah bukan basa-basi, bukan supaya tampak, bukan malah meriah. Enggak, puasa itu masuk ke dalam diri, pada pentuling hati, pada hati yang terdalam dalam komunikasi pribadi dengan Allah. Maka Injil suci mengajak kita, nek poso kuwi justru orang ngetok-ngetok nek poso, ning malah klimis, tahu kan? Segar, klimis, manis, menampakkan bahwa dia segar dan tidak berpuasa. Bukan, jangan ganggu aku, itu menggoda aku loh.
aku sedang berpuasa, singkirkan makanan itu. Tidak. Kamu mau makan apa, kamu tidak berpuasa, saya respect padamu. Tetapi maaf, saya tidak makan karena saya sedang berpuasa. Lu kok rakyatnya berpuasa? Ya pancen ngono kuwi kudune injil lho. Kalau berderma tidak diumumkan. Ya kan? Jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diberikan oleh tangan kananmu, dikatakan loh. Kalau berdoa sembunyi di dalam kamar, jadi hidup biasa, hidup tetap menggairahkan, bukan karena masa prapaskah lalu serba ngelentruk, enggak. Hebat kita melakukan itu. Nah, poin yang kedua, tadi kan dari perentuling manah, perentuling hati dari hati terdalam. Poin yang kedua, berbaliklah. Ini penting, berbalik. Jadi ada sesuatu yang kita refleksikan bersama Tuhan dalam 40 hari perjalanan ini, yaitu tutur kata, tingkah laku, sikap kita, aneka yang kita anggap sebagai kecenderungan dosa. Mungkin belum menjadi dosa, tetapi kecenderungan berdosa. Ditata lagi supaya tidak menjadi deal yang menjadi dosa bagi kita. Nah, ungkapannya adalah berbaliklah. Berbalik itu artinya, kalau tadinya saya berjalan ke kiri, sekarang saya berbalik jalan ke kanan. Balik jalan, bukan balik gerak. Kalau balik gerak itu begini kan, tuh 2, 3, gitu kan? Tidak melangkah, ya kan? Balik kanan, gerak. Artinya kalau bahannya balik kanan gerak, itu nek biyen kuwi, kalau dulu itu saya suka misalnya ekstrim saja narkoba atau mabuk-mabukan, sekarang saya stop mabuk, stop narkoba, itu belum bertobat. Hanya balik kanan gerak. Yang diminta adalah balik kanan jalan. Artinya berbalik kanan dan berjalan. Artinya kalau dulu berjalan ke kiri, sekarang bukan berhenti tapi berjalan ke kanan. Artinya kalau saya kemarin adalah pemabuk dan narkoba misalnya, bukan sekedar berhenti mabuk dan narkoba, tetapi memberi kesaksian bahwa narkoba itu berbahaya. Tetapi juga memberi apa yang kita biasanya untuk membeli narkoba ditabung dalam kotak APP supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk makan lebih enak ketika puasa. Enggak. Juga ketika kita puasa dan pantang, pada hari Jumat kita pantang, Rabu, Abu dan Jumat Agung kita berpuasa, itu menyisihkan apa yang kita miliki yang seharusnya menjadi keenakan dan kenyamanan saya, senilai itu saya berikan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Itu semangat yang sangat luar biasa loh ya. Luar biasa ya gereja kita itu. Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Amin. Jadi bukan balik kanan gerak, tetapi balik kanan, balik kanan, balik kanan, balik kanan jalan. Ayo kita petani aneka hal yang rasanya ini tidak berkenan pada Tuhan, yang rasanya ini hanya ambisiku, yang rasanya ini kesombonganku, yang rasanya ini ketinggian hatiku, yang rasanya ini penganiayaanku terhadap orang lain, yang rasanya ini terorku pada sesamaku, pada keluargaku. Ngoyak-oyak terus kudu gawe wedang nang ngono karo nesu. Teror ya kan? Nah, ayo. Nah, yang terakhir saudari-saudara, yang terakhir itu, ada peraturan pantang dan puasa. Dan tadi sudah saya singgung seperti apa sebenarnya semangat puasa dan pantang Katolik. Kita paham itu. Yuk, dengan sukacita kita sambut Tuhan yang berbelas kasih. Mulai Rabu, Abu ini untuk persiapan Paskah yang 40 hari lagi. Lebih dari 40 karena hari Minggu itu tidak dihitung. Jadi sekitar 45-46 hari menuju Paskah. Kita lakukan dengan sukacita bersama Tuhan yang mengiringi Roh Allah yang sungguh menuntun. Amin.